Su. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Tamunan dan teman saya Mas Oel Bencarnahor. Di sini kami akan membantu teman-teman memahami dari mana sih arus listrik itu ada dan apa sih itu arus listrik. Oke, mungkin teman-teman bingung dari mana sih arus listrik yang kita gunakan untuk peralatan di kampus ini, baik itu komputer, AC, lampu dan lain-lainnya. Di sini kami akan membantu teman-teman yang belum paham untuk lebih paham sedikit tentang itu. Oke, di sini adalah sumber utama dari arus listrik itu ada. Sumbernya itu ada di sini teman-teman, di pembangkit. Pembangkit ini adalah merupakan salah satu sumber utama yang menghasilkan listrik. Kalau tidak ada pembangkit ini semua sama dengan nol. Ini semua tidak ada. Jadi dari pembangkit inilah asal mula listrik itu ada. Pembangkit listrik di Indonesia sangat banyak teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tahu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir dan lainnya. Tapi di sini kami berfokus pada satu pembangkit, yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB). Jadi di sini teman-teman harus paham dari mana sih konsep awalnya listrik itu ada. Ini akan saya jelaskan dan teman-teman harus lebih detail lagi melihatnya. Soalnya konsep arus listrik itu ada di sini teman-teman, di sini tidak jauh dari sini, dan saya berharap teman-teman harus lebih fokus mendengarkannya. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana teman. Kami berfokus pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Teman-teman tahu ya, angin yang bertiup dengan kencang. Yang perlu kita ketahui supaya angin itu menjadi satu sumber, yaitu dengan kecepatannya. Kecepatannya harus stabil teman-teman. Pembangkit listrik tenaga angin sudah banyak kita temui di Indonesia, dan kami akan membantu teman-teman memahami. Kan tadi seperti ini topik kami, yaitu apa sih itu arus listrik dan dari mana si arus listrik itu ada. Dan saya akan menjelaskan. Karena konsep awal arus listrik itu ada di sini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman, yaitu yang tadi pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yaitu konsep utamanya yang saya bilang tadi, angin. Kecepatan angin sangat perlu di sini. Dia harus memiliki kecepatan yang stabil supaya bisa memutar ini teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat, ini ada disebut dengan wind turbine atau kincir angin, atau yang sering kita bilang dengan balik-balik, biar lebih teman-teman paham. Ini yang disebut dengan balik-balik. Konsepnya sangat sederhana. Angin berputar, dia akan memutar ini teman-teman, turbin atau yang kita sebut dengan balik-balik. Dia akan memutar ini. Setelah ini berputar, ini terhubung teman-teman ke sini, ke generator. Di generator ini dia terhubung. Tunggu. Bang, apa sih generator ini, Bang? Oh, mungkin teman saya sudah mewakili teman-teman semua bertanya, ini generator apa sih dan gunanya apa? Oke, tolong teman-teman lebih perhatian lagi. Soalnya konsep awalnya arus listrik ada di sini teman-teman. Berfokus di sini ya, yang disebut generator. Fokusnya di sini ya. Teman-teman harus fokus di sini. Prosesnya gini teman-teman. Ketika angin meniup ini baling-baling atau kincir angin atau turbin, turbin ini terhubung dengan generator. Di dalam generator ini terdapat yang disebut magnet besar dan kumparan. Disinilah yang terjadi disebut dengan fenomena fisika, yaitu dia akan menghasilkan listrik. Prinsipnya yang tadi saya bilang, dia memutar kincir angin ini, dan kincir angin ini tersebut terhubung dengan generator, dan di generator ini dia akan memiliki magnet besar dan kumparan, dan di sini dia akan menghasilkan listrik. Kalau di sini nanti biar teman-teman lebih paham, saya akan kembali ke slide pertama. Ini sama dengan slide saya yang pertama tadi. Jadi konsep dasarnya yang harus teman-teman tahu cuma di sini. Fokus di generator. Di generator inilah awal mulai arus listrik, seperti slide pertama yang kami bahas ini. Konsepnya itu ada di generator tadi teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham untuk dari mana asal mula arus listrik dari. Tapi kita harus tahu pembangkitnya dulu. Pembangkit dari apa dia? Kalau kami kan, karena kami berfokus kepada
kincir angin, dia merupakan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi dia harusnya terdapat dari kincir angin yang memutar kincir angin tersebut terhubung dengan generator. Di generator tersebut terdapat magnet yang tadi yang saya bilang, magnet besar, dan terdapat kumparan, dia akan menghasilkan listrik, dan disitulah konsep awalnya ada. Oke, untuk teman-teman sudah mulai paham. Inilah tadi pembangkit itu teman-teman. Biasanya di pembangkit ini dia mendapatkan tegangan di 6 sampai dengan 24 kV. Setelah itu dia akan dinaikkan dengan trafo step up menjadi tegangan 70 sampai dengan 500 kV. Bang, kok bisa sih menjadi ini 500 kV? Oh, baik. Mungkin teman-teman juga, teman saya sudah mewakili teman-teman untuk bertanya kenapa harus 500 kV sih, kenapa enggak 24 kV ini langsung ke rumah atau ke konsumen, baik itu sosial, publik, bisnis, dan lainnya. Oke, teman-teman harus paham di sini ya. Mungkin konsep dasar arus listrik itu teman-teman belum paham ya. Jadi di sini saya akan membantu teman-teman paham kenapa harus 500 kV sih. Oh, di sini teman-teman harus paham kenapa harus 500 kV. Di sini karena tegangan yang dihasilkan 24 kV, dia dinaikkan menjadi dengan trafo dengan menjadi 500 kV supaya, karena ini teman-teman, ini kalau bisa teman-teman lihat, biasanya ini ada di sini teman-teman, depan kampus kita, jalur transmisi itu ada depan kampus kita teman-teman. Kalau teman-teman sering lihat itu ini itu teman-teman. Dia dinaikkan supaya teman-teman harus paham, supaya dia, karena perjalanannya ini antar pulau teman-teman, dia harus memiliki tegangan yang sangat besar supaya mengurangi rugi-rugi tegangan yang ada. Karena perjalanannya sangat jauh, dia akan melalui antar pulau-pulau teman-teman, baik dari Jakarta sampai ke Jawa dan ke Bali dan lain-lainnya. Dan setelah itu, setelah mendekati area pemukiman, dia harus diturunkan teman-teman menjadi 150 kV dengan menggunakan trafo ini teman-teman. Dan mungkin di sini saya akan dibantu teman saya juga menjelaskan tentang ini lagi untuk bagian 150 ini sampai ke perumahan lagi. Teman saya akan membantu saya menjelaskannya lagi. Nah, saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya, yaitu mulai dari pembangkit. Jadi pembangkit ini tadi menghasilkan dia 6 sampai 24 kV. Nah, mungkin kalian masih bingung nih, trafo step up itu apa sih bang? Jadi trafo step up itu untuk menaikkan tegangan mulai dari 24 kV sampai 500 kV. Nah, dari trafo step up ini dia menggunakan jaluran SUTET. Apa sih SUTET itu bang? Jadi SUTET itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi dari sini akan disalurkan lagi ke industri, bisa ke industri, ke sosial, publik, rumah, dan lain-lain. Jadi sini akan disalurkan dari 150 ini ke industri. Nah, dari 150 ini nggak langsung 150 dong disalurkan ke industri. Nah, di sini ada trafo lagi, yaitu step down. Dari 150 ini diturunkan menjadi 20 kV. 20 kV itu akan digunakan oleh industri. Nah, selanjutnya masuk ke dari 150 ini akan diturunkan lagi ke 20 kV. Apa sih trafo step down itu bang? Jadi trafo step down ini untuk menurunkan tegangan dari 150 kV ke 20 kV. Nah, akan didistribusikan lagi menggunakan trafo distribusi. Nah, di sini aku bilang tadi dari 150 dia diturunkan lagi ya, jadi 20 kV. Kenapa? Saya lihat di sini kok untuk jalurnya kayaknya langsung bisa ke rumah bang. Itu kenapa nggak harus ke rumah langsung bang? Nah, mungkin pertanyaan teman saya mungkin udah perwakilan dari pertanyaan teman-teman semua. Kenapa sih kita nggak menggunakan langsung dari 20 kV ini menjadi langsung ke rumah? Nah, kalau kita menggunakan 20 kV ini, rumah kita bisa meledak dan hancur. Nah, makanya dia diturunkan lagi menggunakan trafo distribusi.
Nah, di trafo distribusi ini akan diturunin 20 kV menjadi 380. Dari 380 ini akan disalurkan lagi kayak misalkan sosial, publik, dan rumah. Itu misalkan tergantung pemakaian rumah atau publik dan sosial. Nah, dan masa selanjutnya dari 20 kV ini akan digunakan di bangunan bisnis, bisa di bangunan bisnis, bisa di apartemen, bisa di perkantoran, dan selanjutnya. Nah, dari trafo distribusi ini akan diturunin lagi menjadi 220 volt. Itulah yang akan disalurkan ke rumah kita. Nah, seperti yang kita lihat, publik, lampu jalan, bisa jadi lampu jalan, dan lain-lain. Dari mungkin untuk pembahasan untuk apa sih arus listrik itu sudah lumayan detail. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita berdua. Next teman-teman, terima kasih. Shalom. Shalom. Akhirnya, thank you aku.